Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Sebelumnya pakai hand sanitizer dulu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Silahkan duduk dengan nyaman ya. Ya Bu. Baiklah. Sambil ya, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oh iya. Mungkin yang di tengah bisa memimpin doanya. Ini sobat. Sebelum kita memulai konseling pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya sudah mau bergabung pada kegiatan konseling hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Lutfia Ajijah sebagai konselor di sini. Silahkan kalian dulu berkenalan, karena Ibu juga kan belum tahu nama-nama dari kalian ya. Betul. Silahkan kalian sebutkan nama, alamat, dan hobi juga. Mungkin dari mana dulu? Iya, Bu. Ya silahkan. Perkenalkan Bu, nama saya Mahyudin, alamat Jalan Tata Yang Baru, hobi saya bulu tangkis. Bulu tangkis. Hobi ya? Ya. Suka bulu tangkis sejak kapan? Sejak kelas 2 MTS Bu. Oh berarti udah lama ya? SMP, ya. Berarti udah jago banget nih mainnya. Enggak juga sih. Cuman Iya, betul. hobi ya, bukan Iya, dah. jagoan ya. Lanjut nih yang di tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Saya beralamat di Jalan Tata Pemukul Laut RT 3 RW 1. Hobi saya traveling, Bu. Traveling. Ya, traveling. Kemana sukanya traveling? Ke gunung, ke pantai, dan kemana aja, Bu. Yang penting menghibur diri. Iya, Oke. Betul, Biasanya sendirian atau sama teman-teman? Sama teman-teman lebih enak, Bu. Betul. Lebih menyenangkan. Saya lebih asik. Tenang ya, Pak. Ya, ya. Oke, lanjut nih. Ya, perkenalkan dulu nama saya Bu Ahmad Mulkan, langsung jalan aneh ya. Mungkin. Alamat Jalan Tebingkar Kiri, RT 3 RW 01. Adapun hobi saya yaitu berteater. Berteater. Berteater, nonton teater, berteater. Drama ya? Semua yang menyangkut kesenian saya suka. Oh, anak seni banget ya. Waduh. Sini adalah air ya. Seni ada. Bukan dong. Pernah tampil manggung? Pernah kelas 1 MTS dan seterusnya. Setelah itu pernah tampil terus setahun, ada setidaknya 1 kali. Pernah juga menggarap teater, bisa juga nonton teater. Apapun yang berbau kesenian saya hobi. Bagus ya. Bagus, Berarti alhamdulillah. kalian ini berprestasi semua lah. Alhamdulillah. Suka hobinya bagus-bagus semua, Alhamdulillah. ya kan? Baiklah. Jadi sebelumnya di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok, di mana udah tahu konseling kelompok seperti apa, teman-teman? Belum tahu, Bu. Oh belum tahu ya. Oke. Jadi Ibu jelaskan sedikit. Konseling kelompok itu adalah pengetasan permasalahan melalui dinamika kelompok yang memberikan kesempatan pada individu untuk aktif di dalam kelompok dan mengembangkan rasa empatinya dengan orang lain. Dalam hal ini, di mana konselor yaitu Ibu bertindak sebagai pemimpin kelompok dan individu yang berbeda di dalam kelompok itu seperti kali ini adalah anggotanya. Nah, jadi tujuannya dilaksanakan konseling kelompok itu adalah memberikan kepada individu ini berupa pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar, mengetahui individu membangun hubungan yang positif, serta meningkatkan kepercayaan diri, lalu tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan dapat membuat rencana untuk dapat merubah perilaku yang bermasalah. Lanjut ya, Ibu akan menjelaskan tata cara konseling kelompok hari ini, yaitu konseling kelompok RLBT dengan menggunakan teknik asesmen. Kalau sudah tahu, udah mendengar? Benar dong. Benar ya. Jadi untuk kalian yang belum tahu, di sini awal mulanya kita akan menentukan permasalahan kalian, kita akan temukan di sini. Terus setelah itu Ibu akan mengidentifikasikan bagaimana dari permasalahan kalian ini. Setelah itu Ibu akan membantu kalian bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian
Ibu di sini kan sebagai konselor mempunyai asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Di mana kalian sukarela berbagi dengan ibu dan ibu juga dengan sukarela mendengarkan cerita kalian. Nah, ibu akan menjaga rahasia yang kalian sampaikan kepada ibu. Terus ibu juga dengan sukarela dan terbuka membantu permasalahan kalian yang kalian hadapi dengan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Nah, dari permasalahannya Mahyudin, Nopal, dan Mukan, nah itu kita akan tutup semuanya di sini. Jadi cukup sampai di sini aja rahasia yang kalian punya. Nah, terus kita tidak boleh menceritakan apa yang dirasakan oleh Mahyudin, Nopal, Mukan kepada orang lain karena itu masuk melanggar asas proses konseling kita. Jadi untuk kalian apa sudah paham apa yang disampaikan tadi? Paham Bu, paham. Berarti kita antara Ibu, Mahyudin, dan Nopal saling menjaga kerahasiaan. Oh ya bagus. Apapun yang diceritakan Ibu akan menerima itu. Iya. Oh siap. Ibu akan menjaga rahasia kalian. Kalian juga harus menjaga rahasia satu sama lain. Siap. Oke. Sepertinya sudah mulai tegang ya. Tegang sekali Bu, masih tegang, masih takut untuk bicara. Apa nantinya kan takut rahasianya kebongkar. Oke. Kalau sudah ada pembahasan seperti tadi menjaga kerahasiaan dan lain-lain, semoga mudah untuk bicaranya. Oke. Kemudian gimana Pak? Supaya lebih tenang. Supaya tenang. Bagaimana kalau kita melakukan permainan dulu? Oh bisa, lebih seru. Bagus. Supaya tidak tegang ya. Tegang. Bisa. Bu. Wah ibunya rame nih. Jadi kita main tebak lagu ya. Nanti ibu akan nyalakan lagu yang sudah ibu modifikasi sebelumnya. Iya. Dan ibu akan menunjuk kalian secara acak untuk menjawab dan menyampaikan apa judul lagunya itu. Oke. Oke. Bentar ya. Agak tegang ya. Tegang ya. Bang lagu doang aja agak tegang. Guys. Cara acak ya Bu. Iya, nanti saya tunjuk kalian satu. Waduh. Fokus. Oke, mungkin dari Mukan bisa tebak lagunya. Pasti betul saya. Judulnya Ampar-ampar pisang dong. Oh iya. Jadi Mukan masih fokus ya kegiatan kita. Bagus. Alhamdulillah Bu. Lanjut kita lagu yang selanjutnya. Nah, mungkin Nopal bisa tebak lagunya. Pelangi. Ini lagunya bunyi-bunyi parah. Wah, jauh sekali ya. Seru ya Bu? Belum ya. Ayo, Mahyudin tahu lagunya apa? Lupa judulnya. Bukan lupa, aku tidak tahu. Ya itu kereningnya Ya. Padahal ada clue-nya kan dari awal tadi dari Sampai mana deh? Oh itu ya. Apa judulnya? Judulnya sama lain. Aduh, apa jawabannya Bu? Dari sama. Kenapa jadi antara air? Ya. Aku kalau bisa. Oh, Pak. Cepet banget nanti. Sampai cepat ya lagunya nih. Dengarkan ya. Belum.
suara alat ya. Ada yang tahu? Nah ini bebas nih, siapa yang bisa jawab? Iya bu. Ayo ngomong. Kira-kira lagunya ya judulnya Sambal Sambal. Saya mau bidang. Makanya udah Ini judulnya Indonesia Sapa. Indonesia tanah air. Oke, sama-sama. Harus lebih banyak mendengarkan lagu nasional ya. Karena kan kalau nggak tahu, Malu juga Iya. Indonesia juga. ya betul. Tapi kita mulai air kayak. Oh iya, Kan udah juga. oh iya, hujan ya. Tadi Oke, nggak ngomong sama ibu ya. kenapa? Mungkin kita lanjut lagu terakhir aja ya. Fokus nih, fokus. Mana gimana? Fokus banget ya. Nah, siapa bisa jawab? Mungkin apa? Apa bisa coba dulu apa? Nah, ini teman dengar. Ini cuma dengar. Ayo. Ini sama saya ya. Oh, mungkin kayaknya dijawab oleh Lukan lagi nih. Apa Lukan? Jawabannya ya. Sepertinya Lukan tahu ya. Oh, Lukan. Saya ini bisa nyanyi, tapi nggak tahu judul. Gimana itu, Bu? Bingung sih. Oke, berarti dia ada yang tahu nih judulnya. Lebih tepatnya lupa lu. Oke, jadi judulnya itu Halu. Halo. Halu. Tahu yang nyanyi siapa? Tahu yang nyanyi siapa? Itu. Siapa? Yang baru. Main gitar, Bu. Pakai gitar. Teddy. Teddy, ya. Teddy. Betul. Oh, ya. Oke, mungkin kita cukupkan aja ya permainannya ya. Kita lanjut aja lagi konseling kelompoknya. Oke, jadi gimana perasaannya setelah melakukan ice breaking kita yang singkat tadi? Alhamdulillah sih senang banget. Kayak mulai terbuka gitu. Terbuka. Kan mulai datang tadi agak tegang. Tegang, ya. Ya wajar lah. Wajar ya. Kayak kali masuk orang Ya. apa gitu kan. Ya. Rumah sakit gitu. Takut gitu kan. Tapi ternyata ya ibu asik gitu. Oh, oke, terima kasih. Jadi kita langsung aja ya. Di sini ibu mau minta kesepakatan dari kalian dulu. Kita akan melakukan konseling kelompok ini sekitar 30 menit ke depan. Kira-kira apa waktunya mau dikurangi atau mau ditambah atau mau saja? 20 menit ke depan. Kurang kalau menurut saya ya 30 menit itu sangat kurang sekali. Karena satu-satu kan ya. Mungkin ini dibagi menjadi 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu. Bisa ya kan. Sepakat ya kalian ya? Oke. Jadi langsung aja ibu akan jelaskan dulu teknik yang akan ibu pakai. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan konseling kelompok. Kali ini kita akan menggunakan teknik assertive training ya. Jadi kan udah tahu kan bagaimana teknik assertive training tadi? Tahu, Bu. Oke. Dan kalau mau tahu lebih jelasnya lagi, kalian bisa simak penjelasan ibu ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah siap untuk bercerita dan berkeluh kesah kepada ibu? Siap, Bu. Siap. Pasti siap. Baik, sudah siap ya. Baik, sebelum itu kita akan memulai konseling ini. Ibu akan menjelaskan lebih dulu lagi nih, apa sih assertive training itu? Jadi, assertive training itu merupakan teknik konseling behavioral yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakannya. Jadi, assertive training ini adalah suatu teknik untuk membantu klien dalam hal-hal yang tidak dapat menyatakan kemarahan atau kejengkelannya. Jadi mereka itu terlalu sopan berlebihan
dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan pada mereka itu, pada individunya. Nah, mereka mengalami kesulitan berkata tidak. Nah, jadi mereka itu kan merasa tidak punya hak untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan teknik assertive training tadi yang akan kita gunakan pada kegiatan konseling hari ini ya. Oke, sebelum itu Ibu akan jelaskan lagi nih tahapan dari teknik yang kita pakai ini. Jadi sebelumnya Ibu sudah menyiapkan kertas dan pulpen untuk kalian. Oke, mungkin bagi dulu ya. Nah, Buat apa ini, Bu? Nah, jadi fungsi dari pulpen dan kertas ini, Ibu akan minta kepada kalian untuk menggambar apa yang kalian rasakan, apa yang kalian keluhkan pada semester ini. Jadi bisa menggambar. Bebas, kamu bisa gambar apa aja yang ada di pikiran kamu, apa aja. Tadi nanya Bu, ini menyangkut permasalahan kami atau Iya, permasalahan kalian. jadi permasalahan kami Tuangkan Iya, ke dalam tuangkan bentuk dulu ke gambar. Setelah itu kalian bisa jelaskan kayak gitu, apa arti dari gambar kalian itu. Oh, Oke. Berarti masalah masing-masing nih. Ibu beri waktu sekitar 3 menit cukup untuk menggambar? Atau 4 menit? Boleh. Oke, boleh. minta tambahan waktu 1 menit. Ya, silakan. Jadi selesai 2 menit. Silakan digambar ya. Ya, udah selesai. Ya, mungkin kita tunggu yang teman-teman yang berdua ini dulu ya. Kayaknya, oh sudah juga. Nggak apa-apa, gambar aja yang ada di pikiran kalian ya. Kalau gambarnya banyak ya silahkan digambar, nggak apa-apa juga. Udah? Halo. Oke, udah semua ya. Halo. Baiklah. Balik dong. Udah selesai semua. Jadi kalian boleh perlihatkan hasil dari gambaran kalian. Mungkin Mas Yudin mau memperlihatkan duluan? Ada sih Bu. Kenapa malu? Kenapa malu? Kan tidak Kurang bagus. Oh, sama saja kita semua tidak bagus menggambar. oke. Tunggu sebentar ya. Baik, jadi sudah selesai ya gambar yang kalian gambar tadi. Bisa diperlihatkan ke Ibu. Mungkin dari Mahyudin dulu. Ayudin duluan. Jadi gini Bu, ini gambarnya simpel Bu. Jadi ini menggambarkan tentang saya dan seorang perempuan. Oke, Ya, baik jadi- di sini. Ya. Oke, lanjutlah. Di sini Mahyudin sedang mengalami masalah percintaan ya. Cie. Ya. Itulah intinya. Ya. Oke, lanjut dulu Noval, gimana gambarnya apa itu? Jadi di sini dalam suatu ruangan kelas, Mhm. di sini menggambarkan mahasiswa dan sini dosen.
Dosen memberikan pertanyaan kepada saya, nah letak permasalahan saya malu menjawab pertanyaan di depan orang banyak kepada dosen. Oh, malu ya. Oke, baik. Di sini mungkin Nopal masalahnya malu ya tadi untuk menjawab pertanyaan dosen ya, Ya. takut salah ya. Ya, lebih tepat. Oke, kemalu. Oke, lanjut dulu. Mau kan gimana? Apa yang digambar? Agak panjang ya Bu penjelasannya Bu. Oke, nggak apa-apa. Ini gambar saya sangat filosofis Bu, seperti gambar anak-anak. Jadi ini ada pohon, ada rumah, ada pohon, jalan, ada juga di sini sepeda dan lain hal. Jadi ini menggambarkan tentang suasana atau ruang lingkup lingkungan seseorang. Seseorang itu adalah saya. Jadi ini ada gambar 3 orang, maksud 3 orang ini adalah orang lain yang seringkali mengejek potensi saya. Ini kan ada gambaranmu nih Bu, seperti tetesan air mata. Ini baskom. Saya seringkali menangis. Menangis karena diajakin terus. Sakit hati ya? Sakit hati diajakin terus. Sampai-sampai saya di titik di mana ini kan ada tulisannya. Iya. Tuhan, apa ini ya? Tuhan ubah diriku. Sampai Anda berdoa. Iya, sampai Oke. berdoa gitu. Karena sering diajakin ya. Mengejekin terhadap potensi yang kamu punya tadi ya. Iya, Oke. Bu. Baik, Siap. mungkin Ibu bisa rangkum sedikit semua permasalahan dari kalian tadi ya. Mahidin tadi permasalahannya dalam percintaan, Nopal malu menjawab pertanyaan di depan kelas karena takut salah, dan Mulkan sering diejek oleh teman-temannya ya. Oke. Oke. Kalau mungkin ke malu mungkin Bu. Ya. Malu karena malu takut mengungkapkan perasaan dengan seorang perempuan. Ya mungkin seperti itulah. Oh. Iya. Sangat malu ya. Oke. Jadi kalian semua sudah tahu nih permasalahan dari teman-teman kalian yang ada di sini. Nah, apakah menurut kalian permasalahan siapa yang harus kita bahas duluan di sini? Ibu mau dengar dulu dari Mahidin. Permasalahan siapa? Apakah kamu atau Nopal atau Mulkan dulu? Mungkin Mulkan dulu. ya Mulkan dulu. Kayaknya lebih berat tadi Bu. Oke, Iya. Mulkan ya. Iya, Bu. Oke. Oke, dari permasalahan Mulkan dulu ya. Jadi mungkin untuk Mulkan, teman-teman yang ngejek itu teman-teman sekelas atau bagaimana? Oh iya Bu, lebih tepatnya teman sekelas sih. Teman sekelas. Mulkan punya teman dekat di kelas? Punya Bu. 1 atau 2 orang atau 3 orang? Satu saja Bu. 1. Oke. Temannya itu benar-benar dekat atau cuma teman, oh ini teman aku sekelas nih, satu itu yang paling dekat baik ya? Teman saya itu lebih bisa disebutnya teman cerita aja sih. Kalau teman cerita berarti kamu berarti dia tahu dong permasalahan yang sedang kamu alami ini, yang diajak-ajak teman-teman tadi. Tidak tahu Bu. Oh kamu tidak pernah cerita masalah Tidak itu? pernah cerita masalah Oh. itu. Masalah keresahan tidak pernah ya. Tidak pernah. Berarti teman-teman yang ngejekin kamu itu ngejekinnya itu bukan di depan umum ya, Bukan tapi secara kayak dari belakang. dan saat tidak ada teman dekat kamu. Iya, betul. Oh, oke. Yang ngejekin kamu itu apa udah sering banget ngatain kamu? Sering banget tuh enggak sih, tapi pernah. Tapi pernahnya itu bukan sekadar sekali, tapi lebih dari sekali ya bisa disebut begitu. Berarti tidak terlalu sering, cuman mereka udah ngatain itu dan Iya, betul. bikin kamu sakit hati ya? Iya. Dengan perkataan mereka. Sering sakit hati. insecure juga Bu. Oke, Ibu ingin tahu dulu nih pendapat dari teman-teman di sini. Kalau kalian lagi ada di posisinya sebagai Mulkan, kira-kira kalian tuh gimana nanggepinnya? Mungkin dari Mahyudin dulu. Baik Bu. Jadi gini kan, kalau seandainya saya di posisi Mulkan, itu saya lebih tidak peduli dengan keadaan tersebut. Karena orang lain mengatakan Anda, mengejek Anda, itu yang tidak tahu, itu yang info yang dia tidak tahu dari Saya sebenarnya. Anda sendiri gitu. Jadi tidak perlu kita memperdulikan orang yang mengejek Mulkan gitu. Oke, terima kasih Mahyudin. Jadi Mulkan bisa dengar apa kata Mahyudin tadi ya. Dengar, Bu. Nah, Paham. sekarang Ibu mau minta dari Novel, bagaimana kamu memposisikan diri sebagai Mulkan? Maka kamu menanggapinya seperti apa? Mungkin kalau menurut saya Bu, saya dalam posisi Mulkan yang diajak-ajak oleh teman. Mungkin kalau menurut saya kita bicarakan dengan baik dengan orang yang mengejeknya itu. Kalau dia tetap berulah lagi, kita bisa seperti Mahyudin Debu, kita biarkan saja karena dia tidak tahu permasalahan kita dan tidak tahu apa potensi diri kita. Oh, Berarti lebih bersikap bodo amat ya. Iya. Bu? Oh jadi mungkin
yang pertama kita harus klarifikasi dulu, Iya. kemudian setelah itu baru kita bersikap bodo amat tadi ya. Iya. Mungkin seperti itu. Mungkin kayaknya. seperti itu ya. Kalau kita digabungkan nih mungkin. Oke, terima kasih Mahyudin dan Nopal atas pendapatnya. Mungkin kalian habis ini bisa berteman ya, berteman lebih dekat lah, karena kalian memiliki permasalahan yang sama, jadi otomatis bisa sharing untuk kedepannya. Iya. Jadi untuk melakukan tadi sudah dengar dari Mahyudin dan dari Nopal, kalau yang kayak gitu didiamin aja. Kita harus jadi diri sendiri. Kita tidak bisa kan kita kan tidak bisa harus mesti disukai semua orang. Karena setiap orang itu kan berhak memilih untuk suka ataupun tidak suka terhadap orang lain. Nah, jadi untuk melakukan, kamu harus tetap jadi diri kamu sendiri. Karena teman yang ngatain kamu juga ngatainnya kan secara diam-diam, tidak publik lah, tidak diketahui semua orang. Di tempat umum lebih Ya, tepatnya, Bu. jadi orang itu tidak tahu kamu dikatain oleh si A, dikatain si B, si C. Orang taunya kamu biasa-biasa aja karena kamu juga punya teman akrab. Jadi orang taunya kamu ya biasa-biasa aja dalam kehidupan kamu. Padahal kan kamu sering tuh diejek-ejek sama si A, si B, C. Nah, jadi mungkin kedepannya kamu bisa lebih introspeksi diri lah. Kalau misal ada yang salah, silahkan diperbaiki. Kalau misal menurut kamu itu sudah benar, jadi aja diri kamu sendiri. Jangan berubah karena orang lain. Karena kan menurut ibu, kita itu harus menampilkan apa yang ingin kita tampilkan, bukan apa yang ingin orang lain lihat. Nah, jadi untuk melakukan bagaimana? Apa perasaannya sudah lebih tenang? Lebih tenang, Bu. Lebih tenang sekali. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi clear nih udah nih masalahnya bukan. Oke. Kita lanjut nih ke permasalahan selanjutnya dari siapa? Dari Mahyudin atau dari Nopal? Dari Nopal mesti Ibu. Kan saya sudah, Bu. Iya. Oh, Mungkin- atau mau sekaligus? Sekaligus juga kalau Sekaligus sama masalahnya sama pada malu Mirip-mirip pada ya. diri sendiri. Mirip-mirip. Oke, jadi untuk Nopal. Nopal tadi kamu merasa tidak percaya diri untuk maju ke depan karena takut salah ya? Iya, Bu. Nah, kalau dari Ibu, sebenarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan, ya kan Nopal? Ibu juga pernah salah, karena Ibu juga pernah dalam masa belajar kayak kalian. Jadi Ibu tahu bagaimana perasaan kalian jika misalnya kita nih ngejawab pertanyaan dari dosen, tapi salah, ya kan? Pasti kan teman-teman di kelas itu kayak bisik-bisik, dia salah, dia kepedean maju ke depan, tapi salah, ya kan? Iya, Nah, itu sih. kalau misalnya sudah seperti itu, kita berpikir positif aja. Mungkin mereka yang jawabannya benar itu belum tentu berani maju ke depan kayak kamu, ya kan? Nah, seandainya kan kamu udah berani maju ke depan, walaupun itu jawabannya salah, ya kan? Kamu termasuk sebagai anak yang berprestasi sudah itu. Mengapa? Itu karena kamu sudah berani maju tanpa ditunjuk oleh dosen kamu, ya kan? Ibaratnya kamu itu mengajukan diri bahwa kamu memiliki potensi untuk menjawab soal itu, walaupun jawabannya ya salah. Nah, karena kan sebenarnya sebuah jawaban itu tergantung dari cara kamu memahami. Kalau misal kamu memahaminya seperti itu dan ternyata salah, nah untuk kedepannya kan bisa diperbaiki lagi. Bagaimana kedepannya kita bisa lebih teliti lagi dalam melihat soal. Nah, mungkin itu dulu dari Ibu. Nah, sekarang Ibu mau minta pendapat dari teman-teman di sini. Mungkin untuk melakukan dulu, jika kamu diposisikan sebagai Nopal, bagaimana langkah kamu untuk menanggapinya? Kalau menurut saya sih, Bu, hal-hal seperti itu dipahami saja, jangan terlalu berlebihan, semampu kita saja, jangan terlalu berlebihan. Misalnya kemampuan kita sebegitu, ya sebegitu aja, jangan terlalu berlebihan banget lah. Jangan dipaksa ya? Jangan dipaksa lebih Oke, tepatnya. baik-baik. Kalau dari Mahyudin bagaimana? Pendapat kamu? Kalau dari saya sih yang penting itu jangan pernah takut salah sih, jangan pernah takut salah untuk mencoba gitu. Karena dari kesalahan tersebut kita bisa mempelajari apa salah kita, gitu sih kalau dari saya. Nah, jadi gimana Nopal? Udah puas dengan jawaban dari Ibu dan dari teman-teman juga? Alhamdulillah sudah puas. Oke, berarti kedepannya Nopal itu harus lebih teliti. Dan kalau misalnya salah itu tidak apa. Kedepannya kan kamu bisa lebih memahami soal dan bisa juga tuh bertanya kepada dosen jika ada yang tidak dipahami, ya. Iya, Bu. Oke, kita clear ya masalah Nopal ya. Iya, Bu. Ya, baik, kita lanjut ke masalahnya Mahyudin ini. Iya. Katanya tadi tentang cinta kan ya? Wah, Oke, seru kayak seru biasa banget ya. ini. Nah, Keresahan manusia modern tentang cinta ini jadi biasanya. Ibu ingin tahu nih permasalahan yang lebih detailnya dari Mahyudin itu kenapa jadi kurang percaya diri dan
kurang memiliki keberanian untuk menyatakan perasaan terhadap perempuan yang kamu suka. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi begini Bu, kalau dengan perempuan yang tidak ada perasaan kan mungkin itu biasa saja nih. Tapi kalau ada perempuan yang ada rasa gitu, itu rasa kayak canggung, malu gitu. Dan apabila saya ingin kepada perempuan itu tuh kayak menyatakan perasaan itu tuh takut gitu Bu. Dan jatuhnya tuh kalau tidak berani atau takut ditolak lah intinya gitu Bu. Jadi apabila menyatakan perasaan takut ditolak mungkin itu intinya. Jadi tidak Oke. berani. Jadi Mbak Yudin ini takut ditolak ya sama perempuan yang kamu suka. Oke, mungkin dalam hal percintaan, apalagi di usia kalian ini ya kan, cinta itu menurut ibu kayak luka ya kan? Karena Sedap sih, sedap. karena jika kalian sudah memulai sebuah percintaan, Maka kalian akan siap-siap terluka. bagus, kata-katanya pas. Nah, karena jika sudah berani menyatakan perasaan suka, sayang, cinta, kalian juga harus sanggup menyatakan perpisahan, ya kan? Itu kan jadi luka. Jadi untuk Mahyudin, jangan takut kamu ditolak. Ibu dulu ada punya teman, kasusnya sama tuh kayak Mahyudin, nggak berani nyatakan perasaan ke perempuan yang dia suka. Nah, tapi kan dia tidak tahu kalau perempuan itu juga suka sama dia tidak tahu. Nah, tapi kan namanya perempuan sukanya nunggu, ya kan? Nah, nunggu si lelaki menyatakan sampai akhirnya ada orang lain yang lebih serius. menyatakan perempuan. Nah, tapi kan dia kan udah terlambat, ya kan? Terlambat sudah laki-laki tadi. Nah, itu akibatnya tidak berani menyatakan perasaan suka, sayang, cinta sama orang yang suka. Nah, Mahyudin kan pasti tidak mau kan itu terjadi sama kamu, ya kan? Tidak dong. Oke, jadi kamu jangan takut karena mungkin takdir lelaki itu kan menyatakan sebuah kepastian. Pastian. Dan perempuan itu menerima sebuah kepastian. Nah, kalau misal Mahyudin sekarang sedang tidak merasa percaya diri menyatakan perasaan itu, kedepannya bisa dicoba untuk lebih berani lagi, lawan rasa malu kamu ya, dan jangan sampai kamu tidak berani mengungkapkan apa yang dirasakan. Bukan dalam hal suka aja, kayak sedih, bahagia, dan lain-lain. Kamu harus bisa mengungkapkannya, apa yang dirasakan. Karena kalau tidak, kedepannya juga tidak bagus. Nah, jadi untuk Mahyudin, habis ini misalnya dari konseling ini, bisa aja tuh kamu coba bicara dengan perempuan yang kamu suka. Masalah diterima atau tidak, kayak itu belakangan. Yang penting, kamu udah berani. Nah, kalau bisa diterima ya Alhamdulillah, ya kan? Kalau misalnya tidak diterima, ya tidak apa-apa, dijadikan pelajaran untuk kedepannya melihat kriteria perempuan yang kamu suka. Nah, ibu mau tanya nih ke kalian berdua, kalau ada di posisinya Mahyudin, bagaimana kalian menanggapinya? Siapa dulu? Kalau pendapat saya Bu, dalam posisi Mahyudin, kalau saya sih langsung gas aja Bu. Masalah Gas. diterima atau enggaknya itu belakangan. Kalau nggak diterima ya berteman aja. Iya, hati-hati juga. Iya. Sulit. Ya, enggak apa-apa tapi To the point ya, Iya, Pak. langsung. Oke, kalau Mulkan gimana? Apa pendapatnya? Kalau saya sih Bu ya, kalau di posisi Mahyudin tadi ya, kalau menurut saya sih kalau di posisi Mahyudin lakukan saja selagi Mahyudin bahagia. Setiap orang itu sebenarnya tidak takut untuk menyatakan perasaan apapun itu. Setiap manusia itu takut pada jawabannya. Seperti halnya orang itu tidak ada yang takut ketinggian tapi takut jatuh. Katakanlah selagi Anda bahagia, jangan memikirkan diterima atau ada itu urusan yang ke-1000 berapa gitu. Poin plusnya kamu sudah menyatakan poin plusnya itu. Oke, bagus banget ini dari Mulkan. Iya, memang. Tips tuh. Nah, menganalogikannya seperti ketika kita takut akan ketinggian. Ya begitulah. Iya, kira-kira begitu ya. Aku sih saya ngerti gitu kan. Ngerti kan maksud aku tuh kan. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi untuk Mahyudin, tahu kan apa yang kamu lakukan setelah konseling ini? Kamu harus berani mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Takutnya kalau tidak diungkapkan ya, kasihan nanti sama kamunya. Bagaimana Mahyudin? Ya kan? Nah, setelah mendapat saran-saran dari ibu, dari teman-teman, bagaimana perasaannya? Apa sudah lebih mendingan, lebih tenang? Alhamdulillah sih Bu sudah lebih tepatnya lebih sedikit percaya diri gitu. Lebih mendingan. Ya, tingkatkan lagi kepercayaan dirinya. Oke, jadi semua permasalahan sudah kita bahas hari ini. Nah, jadi sedikit Ibu jelaskan, Ibu rangkum sedikit. Sifat kepercayaan diri itu sebenarnya adalah sifat yang harus dimiliki seseorang. Nah, kalau kalian
kalian kelebihan kepercayaan diri itu membuat orang menjadi terlalu pede, jadi apa-apa merasa paling hebat, merasa paling berkuasa kalau terlalu tinggi pedenya ya kan. Tapi kalau kurang percaya diri juga tidak bagus, karena nantinya merasa insecure seperti Mokan tadi kan. Nah, terus merasa jawaban yang tidak benar, takut salah seperti Novel tadi, terus merasa tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, kata malu seperti Mahyudin tadi. Nah, jadi kepercayaan diri itu sebenarnya sangat penting untuk setiap individu, tapi jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang, karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik, ya kan? Yang sedang-sedang aja ya berarti. Benar. lagu terus Nah, ayo dong. Nah, karena kita sudah di penghujung kegiatan kita, Ibu ingin bertanya lagi, bagaimana perasaan kalian sudah mengikuti konseling kelompok ini? Kalau saya dulu. Oke, dari kamu dulu. Kalau menurut saya sih setelah konseling ini saya lebih tenang, lebih percaya diri saya lebih meningkat gitu sih. Oke, kalau Novel gimana? Kalau saya sih sama saya menemukan Bu, Hmm, lebih percaya diri lagi, lebih bisa mengontrol apa yang dirasakan. kemampuan dari diri kita masing-masing. Ini bagaimana? kalau saya memang sependapat karena tujuan saya ingin meningkatkan kepercayaan diri Bu. Oh, Oke, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Nah, jadi setelah ini Ibu ingin menjadwalkan lagi untuk teman-teman semua, kira-kira kapan kita bisa melanjutkan lagi konseling kelompok yang kedua? Mungkin minggu depan. Minggu depan. Oh. Minggu depan. Minggu depan ya, Minggu depan. sepakat. Oke, baik. Mungkin hari ini kalian bisa diskusikan lagi kapan bisa konseling keduanya ya. Nanti bisa kabar Ibu. Nah, sebelum ini kan sudah selesai nih. Perasaan masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tutup saja ya. Nah, sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin tadi karena dimulai oleh Nopal, Diakhiri oleh Mahyudin. Oh, Mahyudin. boleh? Mahyudin. Silakan dimulai. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai konseling hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mahyudin. Nah, terima kasih ya kepada kalian semua yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Malah kami yang harus berterima kasih Oh, banyak sama ya, Ibu. sama-sama terima Telah kasih menjawab kembali. permasalahan kami. Oke, mohon maaf juga kalau Ibu ada salah kata atau perbuatan ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos.